Sabar, sabar, dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Rakyat sudah sampai di titik jenuh nungguin RUU perampasan aset yang tak kunjung disahkan. Yang bikin muak, kenapa RUU perampasan aset selalu mandek di DPR. Aneh tapi nyata. Tapi kabar baiknya, Presiden Prabowo tercinta berkomitmen mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Atau haruskah beliau mengeluarkan Perpu? Gimana teman-teman? Ya udah, gak usah lama-lama. Yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang Kalian lebih setuju mana? Menjara koruptor 5 tahun, tapi pas keluar tetap kaya 7 turunan, atau sita semua hartanya sampai melarat tanpa perlu nunggu sidang yang bertele-tele? Katanya negara kita ini negara hukum yang sopan banget. Saking sopannya, kita lebih sibuk mikirin hak asasi para pencuri uang rakyat sampai lupa sama hak gizi jutaan anak-anak yang dirampas. RUU perampasan aset ini macet total di DPR bukan karena hukumnya ribet, tapi karena nggak ada maling yang mau sukarela masang CCTV dan alarm anti maling di rumah sasarannya sendiri. Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Nah, kalau Pak Prabowo nekat pakai jalur pintas lewat Perpu untuk miskinin mereka besok pagi, menurut kalian itu tindakan pahlawan atau justru melanggar hukum? Yuk kita bedah strateginya yang bikin elit Senayan keringat dingin. Teman-teman, video ini dibuat bukan cuma untuk jadi tontonan yang lewat begitu saja di beranda kalian. Ini adalah ruang suara kita, gerakan rakyat kecil yang sudah lelah ditindas oleh ego para mafia dan oknum pejabat korup. Kalau kalian sepakat bahwa kedaulatan negeri ini ada di tangan rakyat, bukan di tangan para penikmat uang haram, mari kita bersatu. Klik tombol like dan subscribe sekarang juga sebagai tanda bahwa kalian menolak tunduk pada ketidakadilan. Jangan biarkan video ini berhenti di kalian. Share atau bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman, dan media sosial kalian. Semakin luas video ini menyebar, semakin bergetar kursi-kursi empuk mereka di Senayan karena tahu rakyat sudah mulai bersatu dan melek informasi. Simak pembahasan ini sampai detik terakhir, karena kita akan bongkar semua taktik mereka. Dan sebelum kita mulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari mana asal daerah kalian? Mari kita absen kekuatan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Tulis juga harapan besar kita, semoga Pak Prabowo tidak gentar berhasil mengesahkan RUU perampasan aset atau langsung hantam pakai Perpu. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Kita mulai dari kenyataan yang paling menggelitik urat syaraf keadilan kita. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana sebuah draft regulasi atau rancangan undang-undang bisa mendadak mengalami kelumpuhan total, mandek dan tidak bergerak sama sekali? Lucunya, kelumpuhan ini hanya terjadi kalau isi aturan tersebut mengancam isi dompet dan kemewahan para pembuatnya sendiri. RUU perampasan aset ini adalah contoh paling sempurna dari drama komedi hitam yang sedang dimainkan di atas panggung politik kita. Bagi orang awam yang setiap hari harus memutar otak agar dapur tetap mengepul, melihat tingkah pola sebagian oknum di parlemen itu rasanya seperti menonton sirkus. Di satu sisi, rakyat diminta untuk memaklumi harga beras yang melambung tinggi atau tarif hidup yang semakin mencekik. Kita disuruh hidup hemat, diajarkan untuk selalu bersyukur, dan diminta bersabar. Namun di sisi lain, ketika ada sebuah draft aturan yang jelas-jelas bisa mengembalikan uang curian para koruptor kepada negara, para oknum wakil rakyat ini mendadak berubah menjadi sangat teliti, sangat berhati-hati, dan hobi menggunakan istilah-istilah bahasa langit yang bikin pusing. Kalian pasti sering mendengar alasan-alasan santun yang keluar dari mulut mereka saat diwawancarai wartawan. Kalimatnya selalu senada. Kami masih mengkaji secara mendalam. Kami butuh masukan sosiologis dari masyarakat. Atau kita tidak boleh tergesa-gesa agar tidak melanggar mekanisme hukum. Kalimat-kalimat penuh tata krama itu sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa warung kopi sederhana, artinya cuma satu. Kami takut miskin. Yah, mari kita jujur saja pada diri sendiri.
Sungguh sebuah ketidakmungkinan yang hakiki jika kita mengharapkan segerombolan orang dengan sukarela membuat aturan untuk menyita harta mereka sendiri jika suatu hari nanti mereka ketahuan mencuri. Itu sama saja dengan menyuruh komplotan maling jemuran untuk merancang sistem alarm paling canggih di kompleks perumahan yang sedang mereka incar. Pasti kabelnya sengaja dikutus, atau minimal kameranya dihadapkan ke tembok kosong agar aksi mereka tidak pernah terlihat. Hambatan utama dari macetnya aturan ini sama sekali bukan karena masalah teknis hukum atau kurangnya kajian akademis. Hambatan aslinya adalah ketakutan akan hilangnya kenyamanan hidup dan runtuhnya dinasti kekayaan mereka. Sistem politik kita ini mahal. Untuk bisa duduk di kursi empuk itu butuh modal yang tidak sedikit. Jadi bagi sebagian oknum, posisi jabatan itu dianggap sebagai investasi yang harus balik modal beserta keuntungan besarnya. Lalu bagaimana mungkin para investor politik ini mau mengetok palu untuk sebuah aturan yang bakal menyita semua keuntungan haram mereka? Akibatnya, draft undang-undang itu lebih aman ditumpuk di laci paling bawah, disiram kopi, lalu pura-pura lupa ingatan setiap kali rakyat menagih janji pemberantasan korupsi. Tak ada lagi kompromi politik. Presiden Prabowo tercinta harus berani terbitkan Perpu perampasan aset. Sita semua harta haram itu, lalu uangnya dipakai buat sekolah gratis anak-anak bangsa Indonesia. Gimana teman-teman? Setuju kalau para koruptor itu dimiskinkan total? Silakan tulis di kolom komentar. Yuk kita simak lagi. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya isi dari aturan yang bikin jantung para oknum pejabat kita copot sampai harus pura-pura amnesia setiap kali draft ini diajukan? Bagi orang awam yang hidupnya lurus-lurus saja, aturan ini terdengar sangat masuk akal dan sangat adil. Di dalam draft tersebut, ada sebuah konsep yang kalau memakai bahasa hukum yang keren disebut illicit enrichment, atau kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari artinya peningkatan kekayaan yang tidak masuk akal dan tidak sah. Konsep ini menggunakan sistem pembuktian terbalik. Sederhananya begini. Bayangkan jika ada seorang pejabat yang slip gaji resminya, kalau ditotal selama menjabat cuma terkumpul sekitar 5 miliar rupiah. Tapi, entah mendapat keajaiban dari mana, di garasinya berjejer mobil mewah yang pintunya terbuka ke atas mirip sayap burung, tanahnya ada di mana-mana, dan istrinya mengoleksi tas mewah yang harganya setara dengan rumah tipe 36 di pinggiran Jakarta. Kalau ditotal, nilai semua hartanya mencapai 100 miliar rupiah. Nah, jika aturan perampasan aset ini berlaku, negara memiliki hak penuh untuk bertanya langsung kepada si pejabat, dari mana datangnya sisa 95 miliar rupiah itu. Disinilah letak keindahannya yang sekaligus menjadi horor paling menakutkan bagi mereka. Si pejabat inilah yang wajib membuktikan secara logis dan legal dari mana asal-usul kekayaannya. Kalau dia beralasan bahwa itu adalah hasil warisan dari kakek buyutnya, maka negara akan memeriksa apakah kakek buyutnya dulu seorang juragan tanah internasional atau cuma petani singkong biasa. Jika si pejabat tidak bisa membuktikan asal-usul uang tersebut secara hukum, maka tanpa perlu bertele-tele, negara berhak langsung menyita seluruh harta misterius itu untuk dikembalikan kepada rakyat. Tidak perlu lagi menunggu proses peradilan pidana yang dramatis, yang harus naik banding, kasasi, sampai peninjauan kembali yang memakan waktu belasan tahun sampai rakyat keburu tua dan lupa pada kasusnya. Namun bagi para politisi yang modal kampanyenya miliaran rupiah hasil patungan dengan para cukong, pasal pembuktian terbalik ini adalah malaikat maut bagi finansial mereka. Mereka tahu persis, kalau aturan ini disahkan besok pagi, setengah dari isi garasi mereka bisa mendadak berubah warna menjadi plat merah atau langsung masuk situs lelang negara. Makanya, demi menjaga kelestarian dinasti dan kenyamanan hidup, mereka lebih memilih berdebat kusir di depan kamera televisi seolah-olah sedang membela hak asasi manusia. Mereka akan berargumen dengan wajah penuh kesedihan bahwa undang-undang ini sangat berbahaya karena bisa disalahgunakan untuk mengkriminalisasi lawan politik. Sungguh sebuah alasan yang sangat mulia dan menyentuh hati. Padahal, begitu kamera dimatikan dan mereka kembali ke ruang tertutup, mereka mungkin saling berbisik sambil berkeringat dingin, memikirkan nasib apartemen mewah mereka yang ada di Singapura atau rekening rahasia atas nama perusahaan cangkang di luar negeri. Ketimpangan logika inilah yang membuat kita sebagai rakyat kecil merasa gemas sekaligus geli. Kita dipaksa untuk cerdas dan memahami beban pikiran mereka yang takut miskin, sementara mereka sendiri tidak pernah ambil pusing dengan bunyi perut rakyat yang keroncongan di malam hari akibat harga kebutuhan pokok yang terus mencekik. Selama ini,
Tontonan penegakan hukum kita cuma seputar operasi tangkap tangan yang menangkap 1 atau 2 orang, sementara sistem besar di belakangnya tetap berjalan aman dan nyaman. Koruptor ditangkap, dipenjara beberapa tahun, lalu mendapatkan diskon potongan masa tahanan saat hari raya. Begitu keluar, mereka tetap kaya 7 turunan dan bisa kembali menikmati sisa harta curiannya. Aturan perampasan aset inilah yang menjadi obat pembasmi hama paling ditakuti, karena ia tidak hanya mengurung tikusnya di dalam kandang, tetapi juga membakar seluruh timbunan makanannya sampai tidak tersisa satu remah pun. Di tengah kemacetan total yang terjadi di gedung parlemen, ketika draft aturan tersebut sudah berubah menjadi sarang laba-laba karena sengaja diabaikan, rakyat mulai mengalihkan pandangannya menuju istana negara. Kita semua tahu, secara hukum tata negara, presiden kita bukanlah sekadar pajangan foto resmi yang digantung di dinding ruang kelas sekolah dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, seorang kepala negara dibekali dengan sebuah senjata hukum yang sangat luar biasa kekuatannya, yang bernama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa kita sebut Perpu. Ini adalah hak prerogatif mutlak yang hanya bisa dikeluarkan dalam kondisi yang disebut sebagai ihwal kegentingan yang memaksa. Sekarang, mari kita gunakan logika warung kopi yang sederhana untuk berpikir. Jika korupsi yang sudah mendarat di semua lini pemerintahan dan kemacetan pembuatan aturan di DPR, karena adanya konflik kepentingan pribadi tidak dianggap sebagai kondisi yang genting, lalu kita harus menunggu sampai segenting apa lagi? Apakah kita harus menunggu sampai tiang-tiang fondasi perekonomian negara ini keropos total digerogoti dari dalam dan gedungnya roboh? Baru kita bisa bilang keadaan ini darurat? Disinilah karakter kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang diuji dan ditunggu oleh jutaan pasang mata rakyat kecil. Sebagai seorang mantan jenderal yang terbiasa mengambil keputusan hidup dan mati dalam hitungan detik di medan pertempuran, beliau tentu memiliki kapasitas personal untuk mengambil jalur pintas yang sah ini. Beliau bukan tipe politisi penikmat kenyamanan yang kalau mau mengambil satu keputusan penting harus mengadakan rapat koordinasi dulu sebanyak 15 kali, lalu dilanjutkan dengan acara ngopi-ngopi ganteng, yang ujung-ujungnya cuma membentuk satuan tugas baru yang isinya orang-orang itu lagi. Karakter beliau yang langsung pada inti masalah dan tidak suka dengan birokrasi yang bertele-tele adalah modal utama yang sangat dirindukan oleh bangsa ini. Tentu saja, menerbitkan sebuah perpu tentang perampasan aset sama saja dengan menyatakan perang terbuka melawan kekuatan oligarki partai politik yang bercokol di parlemen. Ini bukan sekadar butuh nyali yang besar, tetapi butuh keberanian yang sudah diwakafkan sepenuhnya untuk kepentingan negara. Beliau sering menyampaikan dalam pidatonya dengan suara yang menggelegar bahwa beliau ingin melihat Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri, dihormati oleh bangsa lain, dan kekayaannya dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan cuma segelintir elit di Jakarta. Nah, mengeluarkan perpu ini adalah cara paling otentik dan nyata untuk membuktikan kalimat-kalimat patriotik tersebut. Rakyat sudah sangat bosan dengan gaya kepemimpinan masa lalu yang cuma jago memproduksi kutipan puitis dan manis di media sosial, tetapi mendadak gemetaran dan salah tingkah begitu berhadapan dengan ketua umum partai politik. Mari kita bayangkan bagaimana indahnya strategi politik ini jika dieksekusi melalui jalur pintas perpu. Begitu dokumen itu ditandatangani oleh Presiden, maka detik itu juga aturan perampasan aset resmi berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia. Kita tidak perlu lagi memohon-mohon atau menunggu ketukan palu dari pimpinan DPR yang kadang hobi mematikan mikrofon saat ada anggota lain yang sedang bicara menyuarakan kebenaran. Ini adalah tindakan potong kompas yang sah demi mengatasi penyumbatan pembuluh darah keadilan. Ibarat sebuah pipa saluran air di rumah kita yang mampet total, karena tumpukan sampah plastik dan lemak busuk. Kalau kita cuma menyiramnya pakai air sabun sedikit demi sedikit lewat jalur diplomasi atau revisi aturan yang sopan, pipa itu tidak akan pernah lancar sampai kapanpun. Yang kita butuhkan adalah sebuah linggis besi yang panjang dan kuat, lalu dihujamkan langsung ke dalam pipa untuk menghancurkan sumbatan itu seketika. Perpu inilah linggis besi tersebut. Menariknya, setelah perpu diterbitkan, dalam persidangan berikutnya DPR wajib membahasnya untuk menentukan apakah mereka menerima atau menolak perpu tersebut menjadi undang-undang. Disinilah letak jebakan catur politik tingkat tinggi yang sangat jenius. Begitu Presiden berani mengeluarkan perpu, bola panas mendadak berpindah ke tangan para anggota Dewan yang terhormat. Biarkan seluruh rakyat Indonesia menonton secara langsung lewat televisi dan media sosial. Partai mana saja yang berani mengangkat tangan dan menolak aturan ini di sidang paripurna. Partai manapun yang berani menolak, berarti mereka secara sukarela sedang mendaftarkan diri sebagai sahabat karib para koruptor dan musuh nomor satu dari rakyat kecil.
Ini adalah skakmat. Mau menolak silakan, tapi bersiaplah partai mereka akan punah pada pemilu berikutnya, karena dihukum oleh masyarakat yang sekarang sudah cerdas dan melek informasi. Mau menerima, ya terpaksa mereka harus merelakan harta-harta misterius mereka terancam disita di masa depan. Presiden tidak perlu lagi merayu atau membagi-bagikan jatah kursi menteri tambahan kepada partai politik agar aturan ini lolos. Cukup gunakan hak prerogatif ini, dan biarkan kekuatan opini serta desakan dari publik yang menekan mereka sampai mereka tidak punya pilihan lain selain tunduk pada kehendak pemilik kedaulatan tertinggi, yaitu rakyat Indonesia. Di tengah kepungan berita tentang korupsi yang seolah tiada habisnya, di mana setiap hari layar kaca dan media sosial kita disuguhi tontonan tentang keserakahan oknum pejabat yang tega memakan hak-hak rakyat miskin, kami sebagai rakyat kecil menolak untuk sepenuhnya kehilangan harapan. Di balik rasa lelah, kecewa, dan gemas yang menahun ini, di lubuk hati yang paling dalam, kami masih sangat ingin percaya. Kami ingin percaya bahwa di negeri yang besar ini, masih ada ruang bagi kejujuran. Kami ingin percaya bahwa dari sekian banyak orang yang duduk di kursi kekuasaan, masih ada barisan pejabat yang bersih, yang hatinya tidak mempan dibeli oleh kilauan uang haram, dan yang tidurnya tetap nyenyak meskipun tidak memiliki rumah mewah di kawasan elit atau simpanan rahasia di luar negeri. Harapan ini bukanlah sekadar angan-angan kosong di siang bolong, melainkan sebuah kebutuhan spiritual bagi kami sebagai warga negara. Kami butuh melihat sosok-sosok teladan yang bisa membuktikan bahwa politik itu tidak selamanya kotor, dan bahwa kekuasaan bisa menjadi alat yang suci jika dipegang oleh tangan yang tepat. Kehadiran para pejabat yang jujur, yang berani menolak suap di ruang-ruang tertutup, dan yang tetap memilih hidup bersahaja demi menjaga integritasnya, adalah secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Kalian, para pejabat yang bersih dan berintegritas, adalah benteng pertahanan terakhir dari cita-cita para pendiri bangsa ini. Di saat sebagian orang menganggap jabatan sebagai ladang bisnis untuk memperkaya kelompok dan keluarga, kalian justru memilih jalan yang sunyi dan penuh risiko demi mempertahankan nama baik dan sumpah jabatan di bawah kitab suci. Oleh karena itu, pujian dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pejabat bersih yang hari ini sedang berdiri di garis depan, pasang badan melawan gurita oligarki dan mafia regulasi. Keberanian personal yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo dalam menyuarakan pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya telah menyalakan kembali api optimisme di akar rumput. Di usianya yang sudah sangat matang, ketika urusan kekayaan pribadi dan status sosial sudah selesai, kami melihat ada ketulusan yang murni dari beliau untuk menorehkan warisan sejarah yang bersih dan monumental bagi Indonesia. Memimpin sebuah negara besar dengan warisan sistem birokrasi yang kompleks, tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan nyali yang melampaui ukuran manusia biasa untuk berani mengusik kenyamanan para raksasa yang selama ini menikmati uang haram. Ketegasan, karakter yang tanpa kompromi, dan sifat yang langsung pada inti masalah yang dimiliki oleh Pak Prabowo adalah angin segar sekaligus harapan baru bagi kami semua. Kami tahu, perjuangan mengesahkan undang-undang perampasan aset atau melahirkannya melalui jalur Perpu adalah sebuah pertempuran yang sangat berat. Pak Prabowo dan para pejabat bersih yang mendukung langkah ini pasti mengalami tekanan yang luar biasa besar dari berbagai arah. Mereka yang ketakutan hartanya disita pasti sedang menyusun berbagai taktik di balik layar untuk menjegal langkah mulia ini. Namun, ketahuilah, wahai para pemimpin yang lurus, kalian tidak pernah berjalan sendirian dalam peperangan ini. Di belakang kalian, ada doa-doa yang tulus dari jutaan rakyat kecil yang setiap hari dipanjatkan di atas sajadah, di dalam gereja, di dalam pura, dan di semua rumah ibadah di seluruh pelosok Nusantara. Ada jutaan pasang tangan para petani yang kulitnya legam terbakar matahari, para buruh pabrik yang memeras keringat demi upah minimum, para guru honorer yang mengabdi dengan sisa harapan, serta para supir angkot yang berjuang di kerasnya jalanan. Semuanya berdiri melingkari kalian sebagai perisai spiritual yang tidak kasat mata. Harapan terbesar kami adalah melihat Indonesia benar-benar bebas dari belenggu korupsi, melalui disahkannya instrumen hukum perampasan aset ini. Kami bermimpi tentang sebuah hari di mana keadilan tidak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kami mendambakan sebuah masa depan di mana anak-anak sekolah di pelosok daerah terpencil bisa belajar dengan tenang di ruang kelas yang kokoh, mendapatkan asupan gizi yang layak, dan memiliki masa depan yang cerah karena uang negara yang seharusnya menjadi hak mereka tidak lagi menguap di garasi mewah atau rekening rahasia para koruptor. Kami ingin melihat sebuah tatanan masyarakat di mana hukum benar-benar menjadi panglima yang ditakuti oleh para penjahat berdasi, namun menjadi pengayom yang paling hangat bagi masyarakat kecil yang lemah.
Maka dari itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami panjatkan doa terbaik untuk keselamatan, kekuatan, dan kesehatan Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh pejabat bersih yang setia mendampingi perjuangan beliau. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah kesehatan yang prima kepada pemimpin kami, panjangkanlah umurnya dalam keberkahan, dan jagalah beliau dari segala macam bentuk tipu daya serta niat jahat orang-orang yang ingin merusak negeri ini. Berikanlah beliau keteguhan hati yang tidak tergoyahkan oleh gertakan politik apapun, ketajaman berpikir dalam mengambil setiap keputusan penting, dan keberanian yang semakin menyala-nyala di saat badai tantangan datang menerpa. Semoga kekuatan fisik dan batin selalu menyertai Pak Prabowo agar beliau mampu menuntaskan amanah besar ini dan membawa kapal besar bernama Indonesia berlayar menuju samudera kejayaan yang bersih, adil, makmur, dan berwibawa di mata dunia. Perjuangan kalian untuk memiskinkan para koruptor dan memuliakan rakyat kecil akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa ini, dan yang lebih utama, akan menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir tanpa putus di hadapan Sang Pencipta. Maju terus, Pak Prabowo, dan seluruh pejabat yang bersih. Rakyat bersamamu, doa kami menyertaimu, dan masa depan Indonesia yang suci dari korupsi ada di pundak perjuangan kita bersama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Gimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi dengan cara yang bijak, jangan mencaci maki siapapun. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini. Ngobrol santai sambil minum kopi. Teman-teman, susah-susah kita kerja pagi sampai siang, sampai malam. Terus kita bayar pajak nggak pernah telat. Uangnya malah dipakai buat biaya hidup para koruptor. Gaya hidup mereka itu sudah di luar nalar. Kita yang kaum mendang-mending ini melihat mereka pakai mobil mewah, rumahnya mewah, punya villa, itu bikin kita nggak habis pikir. Kok bisa uang rakyat dikorupsi? Teman-teman, kalau dipikir-pikir, kenapa di Indonesia banyak koruptor? Ya banyak lah. Ya nggak takut lah. Nanti kalau ketangkap pun di penjara, kamarnya mirip hotel bintang 3 pakai AC, katanya sih. Isu yang beredar di media sosial begitu. Terus katanya, kalau bosen sesekali boleh keluar. Loh, tapi keluarnya harus hati-hati pakai masker. Katanya. Itu yang membuat Indonesia masih dibayang-bayangi oleh para koruptor. Mereka nggak bisa kapok. Oleh karena itu, RUU perampasan aset harus segera disahkan. Inilah jalan keluar agar bumi Indonesia bisa terbebas dari para koruptor yang AU itu. Teman-teman, setuju nggak kalau Presiden Prabowo tercinta sudah saatnya nggak pakai lobby-lobby politik lagi. Langsung keluarkan saja Perpu. Daripada lama-lama nunggu. Nanti kalau ada koruptor yang ketangkep, nggak usah lama-lama. Langsung sita semua rumah mewahnya, mobil-mobilnya sita. Terus semua asetnya disita, dimiskinkan total. Uangnya buat rakyat, buat bikin sekolah gratis. Biar anak-anak bangsa Indonesia semakin pintar. Nggak ada lagi yang buta baca tulis. Apalagi sekarang kan Bapak Presiden Prabowo tercinta memiliki program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Lah, ini jadi solusi. Jika nanti uang yang dicolong para koruptor BO itu disita total, terus uangnya diambil sama negara, terus bisa buat nambahin anggaran MBG. Jadi nggak ada lagi dana MBG mengambil memotong dari anggaran pendidikan. Itu adalah solusi Bapak Presidenku. Teman-teman, tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya RUU perampasan aset ini selalu mogok di DPR? Kenapa ya? Ya wajar kita sebagai rakyat bertanya-tanya. Kan beliau-beliau ini yang terhormat itu, yang duduk di kursi empuk itu, kan kita yang milih. Mereka kan perwakilan kita sebagai rakyat.
Ya kita wajiblah bertanya, kita wajib menanyakan kenapa, oh kenapa. Isu yang beredar katanya RUU perampasan aset itu selalu mandek di DPR. Aneh kan? Ya kita hanya bisa bertanya-tanya. Kita nggak bisa mutusi, nggak berani. Teman-teman, bayangin aja ya, jika bumi Indonesia ini bebas dari para koruptor, dari para garong. Indonesia pasti bakal sejahtera. Sekolah bagus bukan milik para anak orang kaya. Nggak bakal ada lagi cerita anak sekolah yang bertaruh nyawa menyeberang sungai pakai tali tambang karena jembatannya ambruk. Nggak ada lagi kelas yang atapnya bocor karena hujan. Duh, kebangetan. Masa sekolah lagi nulis bocor? Kan kasihan, kan miris. Uang triliunan yang biasa dikorupsi bisa dipakai buat membangun fasilitas sekolah yang merata dari kota sampai pelosok Papua. Bahkan guru-guru, terutama guru honorer, bisa digaji dengan layak. Pendidikan berkualitas bakal jadi hak gratis, bukan barang mewah yang bikin orang tua pusing tiap ajaran baru. Tuh. Andaikan bumi Indonesia ini terbebas dari korupsi, pasti dan bisa dipastikan sekolahan seluruh Indonesia, yang di kota, yang di desa, yang di perbatasan akan baik. Nggak ada lagi anak-anak bangsa Indonesia yang buta tulis, yang nggak bisa bersekolah. Terus, berobat nggak perlu takut miskin. Kita rakyat kecil pas sakit takut ke rumah sakit. Karena apa? Karena takut biayanya yang mahal. Jika Indonesia itu terbebas dari korupsi, sistem kesehatan kita bakal naik kelas. Rumah sakit daerah punya fasilitas tercanggih seperti yang ada di kota-kota besar. BPJS nih nggak perlu tekor. Terus karena fasilitasnya baik, dokternya banyak, nggak perlu ngantri lama. Sekarang ini rakyat suka mengeluh, rumah sakit, puskesmas ngantrinya lama banget. Duh. Rakyat bisa berobat dengan tenang, tanpa perlu cemas tabungannya atau aset rumahnya habis dalam semalam cuma karena jatuh sakit. Tuh bayangin, indah sekali hidup kita nanti jika nggak ada korupsi di Indonesia. Terus harga kebutuhan pokok stabil, petani dan nelayan akan makmur. Teman-teman, kenapa harga beras, pupuk, atau bahan pokok sering melambung, tapi petaninya tetap miskin? Ya karena ulah mafia dan permainan izin yang melibatkan pejabat korup. Tanpa korupsi, subsidi pupuk bakal langsung sampai ke tangan petani. Tengkulak nakal disapu bersih, dan jalur distribusi pangan jadi lancar. Petani untung, masyarakat pun bisa belanja ke pasar dengan senyum lebar karena harganya murah. Loh. Ini kadang aneh teman-teman. Harga beras mahal, tapi petani tetap miskin. Karena apa? Karena ada permainan-permainan yang tak terlihat oleh orang awam seperti kita. Mungkin beli di petani murah, jualnya mahal. Terus teman-teman, jalan menjadi mulus, fasilitas publik mewah. Ini sangat penting. Jalanan di Indonesia nggak bakal lagi ada yang bolong-bolong, nggak ada lagi yang jeblok-jeblok. Karena uang yang dikorupsi itu sangat besar, triliunan. Bayangin, uang itu buat bikin jalan, pasti di pelosok-pelosok negeri kita. Semua jalannya halus. Terus akan ada fasilitas publik seperti taman kota, seperti apapun, mungkin lapangan voli apa, itu membuat masyarakat menjadi sehat. Kita bisa menikmati fasilitas publik yang bersih dan nyaman, layaknya di negara-negara yang maju. Terus teman-teman, selain itu, lapangan kerja akan melimpah, pengangguran akan berkurang. Kok bisa? Ya bisa teman-teman. Investor luar negeri,
bakal berebut untuk masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka nggak perlu lagi pusing bayar uang pelicin kepada para pejabat yang korup itu. Izin usaha jadi bersih dan cepat. Terus akan banyak pabrik yang berdiri karena izinnya cepat. Dan itu otomatis akan menyerap jutaan tenaga kerja. Nyari kerja pun nggak perlu lagi pakai jalur orang dalam atau pakai calo. Semua murni karena skill dan kemampuan. Itu akan membuat bangsa Indonesia menjadi makmur. Bayangin teman-teman. Jika RUU perampasan aset itu bisa disahkan, itu yang akan terjadi. Kemungkinan besarnya itu karena para koruptor itu akan takut. Terus misalnya mereka masih koruptor, waktu dia ketangkap, hartanya balik ke negara. Dan uangnya bisa buat yang aku sebutkan tadi. Buat bikin jalan, buat bikin sekolahan, buat bikin rumah sakit, buat bikin apapun bisa. Teman-teman, ini memang sulit, bukan pekerjaan yang mudah. Pasti para mafia dan para koruptor itu tidak akan rela jika semua ini sukses berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat tidak boleh hanya menonton. Kita harus bersatu mendukung para pejabat yang bersih yang memperjuangkan RUU perampasan aset yang agar segera disahkan. Kita nggak boleh termakan isu-isu murahan, hoak-hoak murahan yang membuat kita terpecah belah lagi. Oleh karena itu, salah satu caranya, mari dukung channel ini. Karena channel ini, Tiang Politik, saya buat untuk rakyat kecil bersuara, berdiskusi. Agar para pejabat korup dan mafia-mafia itu ketakutan ketika melihat rakyat Indonesia telah bersatu. Mereka pasti panik karena bangsa Indonesia sudah tidak bisa diadu domba. Dan dari sisi lain, para pejabat bersih, Presiden Prabowo Subianto akan merasa senang karena rakyatnya telah bersatu mendukung dari belakang kebijakan-kebijakan beliau yang ingin membuat rakyat Indonesia sejahtera, yang ingin memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, saya mengajak semua yang menonton video ini, subscribe channel ini, like, dan share. Jangan lupa bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, ke grup WhatsApp sahabat-sahabat, semua penonton. Agar apa? Agar semakin banyak virus perdamaian dan kesatuan. Kita selalu mengedukasi masyarakat agar selalu pintar dalam melek data dan tahu apa yang harus kita lakukan untuk mendukung para pejabat bersih. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan curhatan saya. Jangan lupa berkomentar, tulis komentarnya, pendapatnya, opininya di kolom komentar. Perlu saya tegaskan, berkomentarlah dengan cara yang bijak. Jangan mencaci maki. Kita adalah satu bangsa. Kita adalah putra-putra terbaik bangsa. Kita melakukan ini, kita melakukan gerakan ini semata-mata untuk Indonesia, untuk anak cucu kita nanti agar hidup sejahtera di negerinya sendiri. Tidak perlu lagi mencari pekerjaan sampai luar negeri, berpisah dengan sanak saudaranya, berpisah dengan istri anaknya. Itu tidak perlu lagi karena di Indonesia semua sudah makmur. Oke teman-teman, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik Merdeka.